Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin rahimah. Bismillah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al qarb wa anna ma'al usri yusra. Rabi'ah an Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat rawahul Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Al-khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ay ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi wal ghairatu bi fathil ghain wa asluhal anfat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf alimil zahiri wal khaf la ilaha illahu al-wahidul ahad arsala ilayna habibahul mustafa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bimanhajil huda war rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdikal mujtaba al-hadi ilaik sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala manhajihim sar. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita sama-sama niat i'tikaf di dalam ini masjid menunggu datangnya waktu salat isya memakmurkan waktu yang mulia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita semua, dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita yang telah lalu sampai di dalam hadis Abdullah bin Abbas di pertengahan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau ingin meminta pertolongan, maka hendaklah engkau minta pertolongan itu kepada Allah atas apa yang kau inginkan. Karena yang mampu memberikan apa yang kita inginkan hanyalah Allah, dan selainnya tidak ada yang mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu ada sebabnya, sehingga bagaimana orang yang arif billah, orang yang mukmin billah, meskipun manusia hanyalah perantara dari terwujudnya apa yang dia inginkan, namun dia tidak pernah melupakan perantara tersebut. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis, man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, artinya tidak bisa berterima kasih kepada orang lain yang menjadi sebab
Apa yang kau inginkan diberikan oleh Allah, apa yang kau harapkan diwujudkan oleh Allah, meskipun dia perantara. Iya, meskipun dia perantara, cuma kita harus tahu diri. Bagaimana Nabi Muhammad mengatakan, man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih dengan orang lain, maka orang itu tidak mengenal hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia belum benar di dalam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dengan orang lain, masya Allah, tidak tahu terima kasih, dengan alasan ente cuma perantara, semuanya adalah Allah. Ya benar, namun bagaimana syariat menganjurkan kepada kita, dari karenanya perlunya syariah. Man tasawwafa wa lam yatafaggah faqad tazandaq, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang yang hanya melulu hakikat tanpa syariah, maka dia adalah orang yang kafir zindik. Dan siapa orang yang melulu syariat tanpa di sana hakikat, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Wa man jama'a bainahuma, siapa yang menggabung antara tasawuf dan fikih, maka faqad tahaqqaq, itulah ilmu yang sebenarnya. Kita semua meyakini, semua orang membantu kita dan lain, ada perantara, semuanya perantara. Tapi ingat, perantara jangan dilupakan. Perantara jangan dilupakan, perantara jangan diabaikan. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada mereka. Si perantara tidak pernah di sana merasa dirinya yang berjasa, dan yang mendapatkan manfaat dari seseorang harus paham cara berterima kasih kepada orang tersebut. Sebagai contoh, ada orang yang membantu kita, ada orang yang membantu kita, ada orang yang datang ke hajatannya kita. Sebagai tuan rumah yang baik, sebagai tuan rumah yang sopan, sebagai tuan rumah yang punya etika, dia mengucapkan terima kasih kepada yang datang. Kenapa? Karena yang datang telah mengabulkan hajatnya, meskipun mereka hanya sekedar perantara. Tapi kita yang punya etika harus tahu betul bagaimana cara berterima kasih kepada Allah melalui berterima kasihnya kita kepada manusia. Begitu. Dan kita yang datang, orang yang datang hanya sekedar di sana tidak sok-sokan, tidak merasa bahwasanya berjasa, tidak. Akan tetapi yang menerima kebaikan harus faham betul, meskipun dia adalah perantara, namun dia adalah orang yang berjasa, yang kita dianjurkan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Begitu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Naam, hadza diceritakan bahwasanya oleh Al-Imam Dhinnun Al-Misri, bilang ketika beliau suatu hari, ketika beliau masih muda, masih masa muda, beliau dalam kelalaian, dalam la'ab, dalam hal-hal yang lalai, maka kata beliau, saya pernah ingin menuju ke Baitullahil Haram tapi pakai kapal. Maka setelah itu ada salah seorang dari penumpang itu anak muda yang tampan. Maka dari banyaknya penumpang ada salah satu penumpang kehilangan permata, satu kantong. Kemudian diceklah seluruh penumpang bawaannya, siapa tahu ada yang mencuri itu permata. Maka sampailah kepada pemuda yang gagah, yang tampan tersebut, agar orang memeriksa apa isi tasnya. Maka dia tiba-tiba melompat ke lautan yang begitu luas. Subhanallah, orang-orang mengira bahwasanya dia yang mencurinya. Dia pun langsung melompat. Ternyata ketika melompat, subhanallah, di atas lautan langsung disambut dengan sarir. Sarir itu seperti ranjang. Kemudian
Anak muda itu langsung memohon kepada Allah, ya maulaya haulat tahamuni, mereka wahai Allah menuduh saya mencuri permata tersebut, maka sungguh saya tidak melakukannya, dan engkau mengetahui apa yang terjadi, dan jika apa yang saya katakan ini benar, tunjukkan kepada mereka bahwa engkau suruh semua ikan yang ada di dasar lautan ini untuk keluar membawakan permata tersebut. Maka kata Dhinnun al-Misri, tidak berapa lama keluar semua ikan. Di mulutnya ada jauharah, ada permata. Kemudian sampai tidak lama kemudian semua ikan tersebut melemparkan permatanya ke dalam kapal, dan tidaklah berlalu beberapa waktu melainkan datanglah ombak yang begitu besar di lautan, dan anak muda itu mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hatta ghaba an basari. Maka setelah saya mendengar dia mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, maka hilanglah pemuda itu dari penglihatan saya, dan dari situlah kata Imam Dhinnun al-Misri, saya berhenti dari kelalaian saya, menjadi penyebab taubatnya Imam Dhinnun al-Misri. Begitulah hamba yang sebenarnya, begitu, senantiasa meminta tolong kepada Allah, meskipun hatinya meskipun secara zahirnya dengan manusia, namun hatinya senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah. Dari karenanya, setelah saya sholat, senantiasa kita meminta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ini, mengaku kelemahan kita. Sama ini kita di malam kedua di bulan Rajab, minta tolong sama Allah agar di malam-malam berikutnya senantiasa dalam ketaatan, di hari-hari berikutnya senantiasa dalam ibadah kepada Allah. Jangan lalai darinya, jangan engkau lalai darinya, apalagi sampai meninggalkan sholat, apalagi sampai melakukan maksiat. Minta tolong sama Allah. Jaga sholat berjamaah, rawatib jangan ditinggalkan, witir jangan ketinggalan, sholat duha begitu juga jangan ditinggalkan. Ambil keberkahan di bulan Rajab dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan melaksanakan segala apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah dan dimakruhkan oleh syariat kita. Begitu. Minta tolong sama Allah. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan apapun daripada hal duniawi, namun semuanya adalah minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, ketahuilah, ini kita harus sadar, annal ummah, seandainya seluruh manusia law ijtama'at, seandainya umat tersebut berkumpul, ala ayyanfa'uka bisyai'in, perkumpulan mereka itu adalah atas dasar untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu manfaat, baik urusan dunia ataupun urusan akhirah. Ini semuanya berkumpul makhluk, bukan hanya Banjarmasin, seluruh manusia berkumpul, dan mereka dalam berkumpulnya tersebut atas dasar yaitu untuk memberikan manfaat kepada engkau, baik itu manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi. Maka jawabannya kata Nabi Muhammad, lam yanfa'uka, mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada engkau illa, melainkan bisyai'in, dengan sesuatu qad katabahu Allahu lak, yang sudah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Tidak mampu, yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, yang telah Allah inginkan dan takdirkan dalam azali, itu yang terjadi. Nah, umpama nih orang semuanya ingin
memberikan sesuatu kepada kita. Akan tetapi Allah mengatakan tidak, meskipun semua manusia mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan dunia atau kebaikan akhirat untuk kita, tidak akan pernah mampu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Artinya apa? Artinya walau bagaimanapun manusia lam yanfa', tidak bisa memberikan manfaat. Abdullah bin Abbas, ketika itu umur beliau berapa? Umur beliau sangat muda. Kuntu gulam, kata beliau, saya saat itu masih anak kecil. Akan tetapi lihat, umur beliau meskipun 10 tahun sudah diajarkan ilmu tauhid oleh Nabi kita Muhammad. Meskipun semua orang, kalau sudah semua orang, yang kayanya, yang miskinnya, pemerintahnya, rakyat biasanya, pejabatnya, orang semuanya berkumpul ingin memberikan kebaikan dunia dan akhirat untukmu, tidak akan pernah mampu melainkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Artinya apa? Jangan pernah engkau terlalu berharap dengan manusia. Jangan pernah berharap dengan manusia. Akan tetapi sandarkanlah semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya dikatakan mu'tamid fi jami' umuri ala man barani. Saya serahkan, saya berpegang kepada seluruh urusan saya hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua orang berusaha ingin memberikan kebaikan urusan dunia dan akhirat, tidak akan pernah mampu, kata Allah. Kata Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yang usianya saat itu baru 10 tahun. Agar tertanam di dalam hatinya ilmu tauhid, jangan kau bersandar dengan manusia. Kebanyakannya ketika engkau terlalu berharap dengan manusia, maka kekecewaan yang akan kau rasakan. Namun Allah tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang berharap dan bersandar dengannya. Sebaliknya, wa ini jitama'u, seandainya mereka berkumpul semua manusia, ala ayyadurruka bisyai'in, tujuannya adalah untuk membahayakanmu, untuk memberikan mudarat kepada engkau dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Semuanya itu tidak akan pernah mampu mereka lakukan melainkan apa yang telah digariskan oleh Allah atas engkau. Dari karenanya disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyamsaska. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menimpakan suatu bencana kepada engkau, fala kashifa lahu illa hu, tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Allah. Apapun teknologi, ataupun alat yang canggih untuk wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, secanggih apapun teknologi atau bagaimanapun alat yang dimiliki seseorang, ketika suatu bencana telah ditimpakan oleh Allah kepada suatu kelompok, bagaimanapun tidak akan pernah ada yang mampu menghilangkan itu semua illahu, kecuali adalah Allah. Khalas. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi engkau, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Meskipun orang lain tidak menginginkannya, ketika Allah telah menginginkannya, bismillah. Fala radda li fadli yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik
dan hidayah kepada kita. Begitu juga wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Juga diceritakan bahwasanya, kembali diceritakan oleh Al-Imam Dhinnun Al-Misri, ketika beliau di pantai. Wah, di pantai, Masya Allah, beliau melihat agrab. Apa itu agrab? Kalajengking. Beliau ingin membunuhnya, melihat kalajengking. Maka kalajengking tersebut lari, dan subhanallah, dia lari, kalajengking tersebut menaiki punggungnya katak, seekor kodok. Wah. Maka seekor katak tersebut langsung membawa kalajengking itu sampai di tepi pantai yang lainnya, di sisi yang lain. Diperhatikan oleh Imam Dhinnun Al-Misri. Maka setelah itu turunlah kalajengking tersebut. Maka dia menemukan seorang pemuda yang pingsan. Kenapa? Karena mabok. Entah kenapa maboknya, Allahu a'lam. Walhasil mabok orangnya. Yang mana orang tersebut pingsan karena maboknya, ingin digigit oleh seekor ular yang besar, Thu'ban. Maka kalajengking tersebut subhanallah begitu cepat menghalangi ular yang besar itu, sehingga terjadilah pertengkaran antara kalajengking dengan ular, sehingga pemuda itu terbangun. Ketika terbangun, dia pun langsung duduk melihat ada dua binatang di sampingnya yang sedang menggigit satu dengan yang lainnya. Maka diberitahu oleh Dhinnun Al-Misri apa yang terjadi. Dari awalnya dia ingin membunuh kalajengking, ternyata kemudian kalajengkingnya lari, kemudian langsung berada di atas punggungnya seekor kodok, kemudian kodok tersebut membawa, sampai terjadi seperti itu. Mendengar itu, fa'atraga ra'sah, laki-laki itu pun ketika siuman sadar, dia pun langsung menundukkan kepala sambil mengatakan, ya Rabb, hakadha taf'al biman asak. Wahai Tuhan, seperti inikah kebaikanmu yang kau berikan kepada orang yang telah berbuat maksiat kepada engkau? Fakaifa biman ata'ak, bagaimana pemberian yang kau berikan kepada orang yang taat kepada engkau? Fawa'izzatika, demi kemuliaan engkau, la u'sika abada, dari saat ini saya tidak mau lagi maksiat kepada engkau. Taubat. Orang kalau mau berpikir tuh, berapa lama kita dalam kelalaian, tapi Allah tidak pernah menghalangi rizki kita. Sholat kita kadang-kadang telat, bukan kadang-kadang telat lagi, kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang tidak. Tapi lihat, Allah masih memberikan rizki, umur, kesehatan, apa yang kita inginkan. Berapa banyak perintahnya kita abaikan, berapa banyak larangannya kita berani untuk melanggarnya, tapi Allah tidak pernah menghalangi kita dari nikmatnya. Alangkah baiknya Allah kepada kita. Nah terus, apakah layak kiranya kita berbuat maksiat dan berani melakukan hal yang tidak diridhoinya? Seandainya kita mau berpikir, la ilaha illallah, alangkah baiknya Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya walau bagaimanapun kalau sudah memang takdirnya seperti itu, tidak akan pernah mampu orang menolaknya. Tapi bukan berarti kita di sana pasrah, udah aja pian garing, bawa obat lah, kada jadi sedih, aku pasrah aja, menurut takdirnya nangka ini sudah, masya Allah lah. Pian kada boleh makan durian, maka boleh kena makan durian, mencari di sini katanya. Orang pian kada boleh makan durian, kada jadi senjir siapa itu? Allah menghendaki mati aja men kada ya. Coba ya situ. Nah sini, tulis wasiat di mana Ba'alkah pian berpatak di mana kasina? Lah kada mau nang itu. Makanya julun tadi napa? Harus diimbangi tasawuf lawan fikihnya. Bujur aja.
Cuma seberataan itu ada sebab, ada sebab. Nah, seperti itu. Ya mau Bang. Sudah tahu aja ada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau yang mengatakan nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir yang baik. Ceritanya kan ketika di Syam tersebar taun, penyakit virus taun yang menyebar dan itu menular. Sampai ketika dekat dengan Syam, beliau ingin mengadakan kunjungan ke negeri Syam, maka pejabat di sana, gubernur di sana, amir di sana Abu Ubaidah dengan para sahabatnya menemui Sayyidina Umar dan mengatakan kepada Sayyidina Umar bahwasanya di Syam lagi ada penyakit yang menular yaitu taun. Kemudian kata Sayyidina Umar, kita berhenti dulu sejenak. Kemudian Sayyidina Umar memerintahkan setelah mendapat informasi bahwasanya itu penyakit sangat menyebar, taun, kayak kemarin di 2000 berapa ya itu dah 2019 menyebar sampai ketakutan, sampai berdapat aja kada mau bersalaman, bertampar kayak ini aja lagi, masing-masing yang kayak ini sebagainya. Nah, sampai kata Sayyidina Umar, udah kita pulang. Kata Abu Ubaidah, atarja firaran min qadarillah ya Amirul Mukminin? Apakah engkau pulang karena engkau lari dari takdir Allah? Oh, kata Sayyidina Umar, seandainya bukan engkau yang mengucapkan wahai Abu Ubaidah, pasti engkau menerima daripada akibatnya. Sangat disayangkan kenapa engkau yang mengucapkan itu. Innama nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita ini lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Ibarat kata, tahu sudah hujan nih, tahu jas hujan ada di jok kendaraan, orang padanya pakai jas hujan, jurang kenapa kada dipakai? Bisa ya Allah Ta'ala mun kada hana kebasahan, bisa ya kada kebasahan. Ya Allah, ambil jas hujan pakai. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain, menuju takdir yang lebih baik. Seperti itu, bukan lari dari takdir Allah. Kemudian di sana kita tidak berusaha untuk mencari hal buktinya. Kenapa jadi begawi? Ayo, kenapa jadi begawi? Ada aja mau kada begawi, kita terima aja Bang takdir, biar kada usah begagawian kan kada apa juga. Mun Allah Ta'ala hendak mendatangkan sugih, kada aja kada kau harus begawi. Nah, makan kenapa jadi makan? Bisa ya kalau Allah Ta'ala hendak mendatangkan kenyang tanpa makan, bisa ya. Tapi kenapa jadi kita harus makan? Nah, min tujuan yang lain, sebabnya dulu, tapi hati tetap beingkut lawan Allah. Innama nafirru min, jakanya lain ikam nang baucap Sayyidina Umar. Makanya ucapan itu dijaga ucapan itu, dijaga. Jangan nang mengomen status orang tuh, jangan sembarang. Kadang-kadang jo bola status minum andu-andu bana, padahal status itu tak seorang jo sebenarnya. Kasihan. Maulah status tuh hingga menyindir orang aja. Kadada nang gesan saurang, kadada. Coba gesan saurang aja. Mengomen ampun orang tuh, hati-hati dalam mengomen ampun orang tuh. Seorang siapa? Apalagi seorang punya sudah tahu aja ilmunya sudah umpat jo, nang kayak itu tuh sama. Dosa dilawani, mengalihi. Ya Allah guru besiri, mengalihi. Apa jo melawani itu? Tinggalakan ranai takannya uyuh sorongonon sampai pabilanya seminggu gen uyuh sudah takannya. Orang-orang dahulu tuh kata pihakun gak ada nang kayak itu tuh. Ingat dahulu ulun waktu pertama-tama hendak membuka majelis malam Selasa, datang kawadah almarhum Guru Zuhdi.
Kitab apa nang dibaca sedih? Bekitab jangan kada bekitab nggih jero. Kitab apa nang dibaca? Muraqil Ubudiyah jero. Syarah Bidayatul Hidayah. Bagus sedih. Jangan didengari lah sedih mun urang-urang. Nya kan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada hadis-hadis nang diletakkan oleh Al-Imamul Ghazali, mungkin hadisnya itu periwayatnya siapa kada tahu, majhul, tidak diketahui, cuma diletakkan oleh Al-Imamul Ghazali di situ. Jadi jangan dihiraukan orang-orang nang memprotes kayak itu. Nang memprotes siapa, nang diprotes siapa? Jadi bujur. Nang memprotes siapa, nang diprotes siapa? Nang diprotes Imam Ghazali, nang memprotes ini siapa? Ini hadis kada ada asalnya, ini hadis ini hadis ini. Sekelas Al-Imamul Ghazali meletakkan hadis di dalam kitab beliau, sekelas dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Qutbur Rabbani meletakkan hadis, sekelas Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad meletakkan hadis-hadis mereka di dalam kitab-kitabnya. Apakah mereka tidak teliti? Meskipun memang normalnya manusia adalah tempat salah dan keliru, namun mereka adalah orang-orang yang dipeliharakan oleh Allah, yang terjaga. Jangan didangari di sini. Dasar bujur banyak nong tuh. Nah memang kayak itu pang sudah. Perguruan kita nang ada di Tarmi Uskut sakit, udah berdiam, jangan dilawani. Lihatakannya hendak berkomen apakah? Lihatakannya hendak memajang status nang apakah takannya. Biar ujar almarhum Guru Bakri Bahri apa nah? Biarkan apa aja sidin? Hah? Apanya? Jar sidin Bahri munya kada salah, lah mau kada salah dengarun lagi halus dulu. Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu aja sidin. Tuh. Biar aja sidin, biar. Ya masing-masing ditakdirkan. Ada yang ditakdirkan nang ketujuh hadir, kada tapi ketujuh protes. Ada yang ditakdirkan hadir, kadang protes iya. Ada orang nang hadir, nangaran mendengar potongan-potongan video itu kayak itu bang. Kadanya nang sempurna, kada tapi mun orang nang mendengar bujur hadir dari awal sampai akhir. Oh iya. Nah, itu. Macam-macam. Habis sudah setahun pulang nang hendak dilalui, dahan panjang umur insyaallah. Sadang ai berubah. Maka itu aja kah? Berubah jadi apa aja? Barang ai. Jadi Batman kah? Jadi Naruto kah barang ai? Itu aja. Rufi'atil aglam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aglam, intahatil kitabah biha fil lauhil mahfuz. Sudah, pena telah diangkat, artinya itu sudah tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ada pena, al-qalam, yang menulis segala takdir sesuatu di lauhil mahfuz. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat udah. Dan yang paling pertama dituliskan oleh pena di lauhil mahfuz adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana Muhammadun rasuli wa man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i wa syakara na'mai wa radiya bihukmi katabtuhu siddiqa wa hasyartuhu yaumal qiyamah ma'as siddiqin. Yang artinya yang paling pertama ditulis oleh pena di lauhil mahfuz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Muhammadun rasuli, Nabi Muhammad adalah utusanku. Utusan. Nabi Muhammad adalah utusan aku. Lain Nabi Muhammad itu aku. Lain, hati-hati. Ini yang tertulis yang pertama kali di lauhil mahfuz. Dan kita kadang hendak mengganti, memang sudah tulisannya seperti itu.
Diriwayatkan seperti itu. Nah, Muhammad rasuli, Nabi Muhammad itu utusanku. Wa man istaslama li qada'i, siapapun, Muhammad rasuli, Nabi Muhammad adalah utusan aku. Wah, kita kadang-kadang ada mendengar orang, jangan terlalu berlebihan memuji Nabi Muhammad. Siapa yang berlebihan? Tidak ada yang berlebihan. Walau seluruh dunia memuji Nabi Muhammad, seandainya dikumpulkan pujian tersebut tidak sebanding dengan pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang berlebihan, malah pujian kita kurang terhadap beliau. Bilang jangan terlalu berlebihan. Orang yang mengatakan jangan terlalu berlebihan memuji Nabi Muhammad, seakan-akan dia mengatakan jangan dicintai Nabi Muhammad. Tidak ada yang berlebihan. Bahkan pujian kita, pujian seluruh makhluk, seandainya dikumpulkan, maka semua itu masih belum sampai di dalam magam dan kedudukannya Nabi Muhammad, dan pujian kita tidak sebanding dengan pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad. Mulai dari Al-Quran, mulai dari Lauhil Mahfuz, yang paling pertama Muhammad Rasuli, kurang apa pujiannya? Wa man istaslama li qada'i, siapapun orang yang berserah diri terhadap keputusanku, wa sabara ala bala'i, dan mampu bersabar atas balaku, wa syakara na'mai, bersyukur atas segala nikmatku, wa radhiya bi hukmi, selalu ridha dengan segala keputusanku, katabtuhu siddiqa, aku tulis orang tersebut sebagai orang yang siddiq, wa hasyartuhu yaumal qiyamah ma'as siddiqin, dan besok akan saya kumpulkan dia bersama para siddiqin. Wa man lam yastaslim li qada'i, orang yang tidak menerima terhadap keputusanku, wa lam yasbir ala bala'i, dan dia tidak mampu bersabar terhadap balaku, wa lam yashkur na'mai, tidak bisa mensyukuri segala nikmatku, wa lam yarda bi hukmi, dan tidak ridha dengan segala keputusanku, falyakhruj min tahti samai, keluarlah dia dari langitku, dari bawah langitku, wal yaltamis ilahan siwai, carilah Tuhan selain dari aku. Tidak ada. Semuanya insya Allah bagus saja, bagus saja. Menggiring aja, menggiring syariat, menggiring hakikat. Menggiring syariat berusaha, menggiring hakikat apa nang udah ditakdirkan itu Bang, cuma tetap berusaha. Kayak apa tuh Jar? Tetap berusaha. Contoh nang sangat-sangat nyaman dipahami, garing kita berobat sakit kepala. Kenapa jadi sakit kepala? Karena kebanyakan makan durian. Nang sekong sakit kepala juga karena kada kawa makan durian, sama-sama dia sakit kepala. Walhasil sakit kepala tahu kada tahu juga sebabnya nang apa, ada paham juga pokoknya sakit kepala. Sakit kepala dilihatkanlah ada berusaha giring syariat. Apa syariatnya? Berobat. Berarti jah mun berobat tuh berarti memadahkan obat tuh memberi bekas lah, kada. Allah nang menyuruh, nang menyembuhkan siapa? Allah juga. Ini sebabnya aja nungkar sanmol ke toko obat, kada mau ke toko iwak, salah, nungkar sana makan sebiji dihatakan kada mau ampih juga, beresep pulang lawan dokter, dimakan pulang obatnya kada mau ampih juga. Nah, giring syariatnya sudah, hakikatnya giringnya Tuhan ulun sudah berusaha kada mau ampih juga, memang lain obat jua nang menyembuhkan, pian jua nang ianya, cuma setidaknya ulun sudah bersyariat dan ulun kada beingkut di sini, tetap munnya kada ampih juga, dasar obat kada kawa maampihakan sudah. Nah, begawi mulai beisukan sampai sore, ya Allah, kakak itu aja dapatnya, alahan nang di rumah aja ada aja rezekinya, ada aja. Nah, giring syariat, giring hakikat. Mun sudah takdirnya seitunya kau pang, mun sudah takdirnya seitu kadinya kau. Nah, inilah ilmu pentingnya.
Memang benturan itu pasti ada, namun ketika orang yang berilmu menerimanya, setidaknya orang tersebut mampu untuk menghadapi daripada apa yang menimpa terhadap dirinya, dan bisa mencari sebuah hikmah di balik semua itu. Sudah juga berobat, sudah juga diusahai, sudah juga ini itu cepat. Lain orang yang menantang, belajar, bukan sepret. Bah itu bang, pandurian gitu aja. Bah itu bang, nama pulang, untal ini, untal itu, mati esok variannya, dah ya. Tekannya situ, kamu juga menantang ngarannya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Naam. Mun kau masih diusahai, apa ada diusahai? Mun kada kau lagi diusahai sudah ya. Yang penting sudah berusaha. Kadang-kadang pemberian Allah itu melebihi dari usaha kita. Usaha kita sedikit benar, tapi pemberiannya begitu melimpah. Usaha kita sedikit, tapi pemberiannya begitu. Alangkah baiknya Allah, subhanallah. Nih yang wajib, nih yang haram, nih yang sunnah, nih yang makruh, ini mubah, ini yang sahih, ini yang batil. Bekali dengan ilmu, karena dengan ilmu kau akan mengetahui mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang batil, mana yang sahih, mana yang mubah. Setelah itu engkau berjalan di dalam kehidupan dunia ini, hari demi hari engkau makin dekat dengan kematian. Namun dengan ilmu engkau bisa memilih mana yang diridhai dan mana yang dimurkai. Dan bagaimana ketika engkau menerima suatu nikmat, bagaimana engkau menghadapi suatu musibah. Ketika semua itu kita laksanakan, pemberian Allah melebihi. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami berikan balasan sebagai ganjaran untuk mereka lebih indah dari apa yang mereka lakukan di dunia. Luar biasa. Sedikit aja kita beramal, balasannya luar biasa. Ibarat begawi lawan orang guru besir, disuruh sidin bata tukar, parak aja nukarnya, dan kadang alih memberinya itu banyak benar. Ngaji sidin, tukarakanlah di sidin, tukarakan kopi, tukarakan gula ke toko situ, tukarakan nyaman benar, kada ada antri, kada apa kada. Cakanya nah kisah nikam sih 50.000 banyaknya 50.000, gawiannya sedikit, balasannya luar banyaknya. Nitugin masih purun aja lagi membunguli bos. Kayak apa kisahnya? Sudah nyamannya sudah diberi, iya tuh masih aja lagi membunguli bos. Kopi nang harganya 10.000 padahal hanya 15, gula nang 15 padahal hanya 20. Bos tahu nyambung li aku aja sidin, biarahnya sampai mananya hendak membunguli aku. Tahu sidin. Ya Allah baiknya. Menggawi kesalahan pulang kada langsung kita disiksa. Kalau pina mau betaubatinya. Kalau pinanya mau bertaubat pulang, ya Allah, segala dosa kita dihapus. Bukan hanya dihapus berapa buting dosa kita, 10 jadi nilai kebaikan. Dosanya dihapus, nilainya jadi 10 kebaikan. Subhanallah, la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, riwayat yang lain selain dari al-Imam Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, kau akan menemukan Allah di hadapanmu. Sudah kita jelaskan kemarin pemahaman ini semua. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, mendekatlah dengan rahmatnya, carilah ridhonya Allah dengan cara engkau melazimkan segala ketaatan. Firraha, ketika engkau dalam keadaan sehat, ketika engkau dalam keadaan senang, ketika engkau dalam keadaan bahagia, ketika engkau diluaskan rezeki, jangan pernah lalai dari Allah. Ta'arraf ilallah firraha.
ya'rifka fi syiddah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mendapatkan sebuah musibah, tertimpa suatu yang tidak kau inginkan, Allah akan memberikan pertolongan kepada engkau dengan cara menghilangkan daripada musibah dan segala apa yang menimpa kepada engkau dari kesedihan, dan apa yang kau benci dihindarkan semuanya oleh Allah dan dihilangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan dari setiap kesedihan akan ada sesuatu yang menghilangkan kesedihan tersebut. Kesempitan pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena engkau tidak lalai dari Allah ketika engkau dalam keadaan senang dan bahagia. Kebanyakannya orang lagi senang, lagi bahagia, Masya Allah, lalai dari Allah. Ketika dapat suatu musibah, baru Allah, Allah, Allah. Kau sehat, ingat kepada Allah. Ketika kau sakit, Allah akan menolongmu. Ketika engkau mendapatkan suatu nikmat, ingatlah kepada Allah, jangan lalai darinya. Ketika engkau mendapatkan suatu bala dan musibah, Allah akan memberikan pertolongannya kepada engkau. Dari karenanya lihat bagaimana kemarin di Babun Niyah, di Babun Niyah yang 3 orang terkurung di dalam gua oleh batu besar. Kemudian dia bertawassul masing-masing dengan amalnya, sehingga loloslah mereka dari dari gua yang sangat menakutkan tersebut, dan dia keluar dari sana. Itu semua adalah karena mereka tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, hadis marfu', Nabiullah Yunus manakala beliau berdoa kepada Allah ketika berada di batnil hut, ketika beliau berada di dalam perut ikan nun, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, hadza saut ma'ruf, wahai Tuhan, ini kayaknya yang memanggil namamu ini suaranya tidak asing. Kan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, beliau memanggil nama Allah. Kata malaikat, Tuhan, ini suaranya suara tidak asing, akan tetapi kayaknya ini suara muncul dari tempat yang sangat-sangat jauh dan asing. Artinya apa? Suara Nabi Yunus senantiasa didengar oleh malaikat, senantiasa. Kita kadang-kadang mut-mutan, awal bulan ada terdengar, akhir bulan sudah mulai terdengar. Jangankan akhir bulan, pertengahan bulan sudah mulai terdengar. Akhir bulan, Masya Allah, nyaring benar suaranya di sana. Tapi awal bulan kada kelihatan, kada terdengar. Kata orang seperti itu. Nih kata malaikat, Tuhan, ini suaranya suara siapa? Tidak asing bagi kami, namun ini suara munculnya seakan-akan dari tempat yang gharib, yang sangat asing. Maka Allah mengatakan, ama ta'rifuna dzalik, apakah kalian tidak kenal dengan suara itu? Galu wa man hu ya Rabb, siapa ini, suara siapa? Gala abdi Yunus bin Matta, itu hambaku Yunus bin Matta. Gala abdak Yunus, Yunus alladzi lam yazal yurfa' lahu amal, itu adalah Yunus, hambamu yang senantiasa terangkat amal soleh yang diterima dan doa yang diijabah. Gala na'am, iya hamba saya Yunus. Kemudian kata malaikat, ya Rabbana afala tarham man kana yasna' fi halir rakha fatunjiyahu minal bala. Wahai Tuhan, kata sampai malaikat pun memberikan pertolongan terhadap orang yang ketika di masa senang ingat kepada Allah. Malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabb, apakah engkau tidak memberikan kasih sayangmu kepada dia atas apa yang dulunya dia lakukan dari amal kebaikan ketika dia dalam keadaan nikmat, senang, sehingga engkau selamatkan dia dari balanya pada saat ini. Maka Allah mengatakan, tentu saya akan memberikan keselamatan kepadanya. Fa amarallahu azza wa jalla al-hut fataraha, sehingga Allah memerintahkan kepada ikan tersebut memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, sehingga terlemparlah Yunus bin Matta. Dan di antara doa beliau ketika di dalam perut ikan nun tersebut, yaitu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sehingga ma'ruflah itu adalah merupakan tasbih Nabi Yunus. Tasbih Nabi Yunus. Apa itu tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadz zalimin. Jangan cari tasbih Nabi Yunus ke Martapura. Mabut. Pas banane jar tanggal 5 nih aku kena mencari tasbih Nabi Yunus, banyak orang berjualan. Toko sini cari, toko sini. Napa aja kada nang berjualnya tasbih Nabi Yunus? Iya, orang tuh hadir di pengajian. Jangan nang kada pintar lalu benar juga nang kayak itu bari supan. Tasbih Nabi Yunus tuh orang tahu berataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nadza, tambahi awalnya ya hayya qayyum karena itu adalah ismullahil a'zam. Ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan juga nang dinampakakan benar, kejahilan tuh dinampakakan benar, jangan juga. Mau kada tahu betakun tasbih Nabi Yunus tuh cuma apa nang 33 kan nang 99 enggak. Tasbih Nabi Yunus tuh adalah bacaan dalam Al-Quran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dalam surah Al-Anbiya. Ujar Nabi, tidaklah seorang muslim meminta dengan tasbih Nabi Yunus tersebut untuk terhadap sesuatu illa stajaballahu lah, melainkan segala keinginannya diijabah oleh Allah. Jangan mahadang dapat musibah nyar membaca tasbih Nabi saban hari nah ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, maka dari karena itu bagi yang sakit disebutkan riwayat Al-Imam Hakim, man da'a biha, siapapun yang berdoa dengan membaca tasbih Nabi Yunus ketika dia sakit 40 kali dalam satu hari, maka dia meninggal dalam penyakitnya tersebut, maka diberikan baginya pahala seperti orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ingatlah, jangan kada ingat ketika kita sakit tiap hari baca ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Seandainya kita meninggal dari penyakit itu, kita diberikan pahala seperti ganjaran orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Seandainya kita sembuh, maka sembuhnya kita menjadi penebus daripada dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi diceritakan mada'a biha mahmum wala maghmum wala makrub, orang yang sedih, orang yang galau, orang yang tertimpa musibah, orang yang terlilit hutang, kalau dia memanggil dengan tasbih Nabi Yunus tersebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 3 kali illa stujibalah, melainkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, apapun yang tidak menimpa engkau tidak akan pernah sesuatu tersebut menimpa engkau. Annama akhta'ak, sesuatu yang tidak kau miliki, yang tidak menimpa engkau, yang tidak digariskan untuk kau dapatkan dari nikmat, ataupun musibah yang tidak digariskan untuk menimpa engkau, lam yakun liyusibak, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah sampai kepada engkau. Sebaliknya, wama asabak, dan apapun yang memang itu dituliskan untuk engkau, baik dari nikmat ataupun bala, lam yakun liyukhtiak, tidak akan pernah luput dari engkau. Nah, sudah kayak itu garisannya kayak Pak. Dasar sudah kayak itu guru saya kayak Pak. Sabar aja, mudah bujur garisannya tedangsar licin kada apa kada tedangsar sih din. Ada kawai. Dasar hendak terbalik banyu mau apa? Dasar hendak kayak itu sudah. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan Allah singkapkan berbagai macam kesedihan itu setelah berbagai macam kesulitan yang datang menghampiri kita. Wa inna ma'al usri yusra, segala kesulitan pasti akan datang kemudahan. Tidak akan pernah mampu mengalahkan satu kesulitan dengan 2 kemudahan, pasti akan ada kemudahan. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa aja nang dasar nang sudah tertulis kisan kita dari Imam Haddad alladzi
li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Yang bukan ditakdirkan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu, dan sesuatu yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Selesai. La yakthuru hammuk ma guddir yakun. Jangan sedih, yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi.